Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan menjelaskan untuk materi tentang mengkonstruksi fungsi kuadrat, yaitu menciptakan atau menyusun sebuah fungsi kuadrat baru berdasarkan beberapa kondisi atau beberapa clue ya. Di sini ada 4 kondisi berdasarkan data-data yang ada pada grafik. Jadi ada 4 kondisi. Yang pertama adalah jika grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik A X1,0 dan B X2,0 serta melalui titik tertentu yang diketahui, maka fungsi kuadrat dinyatakan sebagai berikut. Jadi ini rumusnya ya. Y sama dengan A dalam kurung X dikurangi X1 tutup kurung dikali buka kurung X dikurangi X2 tutup kurung. Ini rumusnya untuk kondisi yang pertama, di mana grafik fungsinya ya itu memotong sumbu X di 2 titik, yaitu X1,0 dan X2,0. Lanjut untuk kondisi yang kedua, jika grafik fungsi kuadrat menyinggung. Di sini ada memotong, ada menyinggung ya. Yang pertama tadi adalah memotong. Biasanya kalau memotong itu lebih dari 1 titik ya, biasanya 2 titik ya. X1,0 dan X2,0, maka menggunakan bahasa memotong. Nah, di sini menyinggung. Kalau menyinggung biasanya hanya di 1 titik sumbu X saja. Nah, jika grafik fungsi kuadrat menyinggung sumbu X di titik A X1,0 dan melalui titik tertentu, maka fungsinya dinyatakan sebagai berikut. Rumusnya adalah Y sama dengan A buka kurung X min X1 tutup kurung pangkat 2. Jadi ini hanya menyinggung di sumbu X hanya 1 titik saja. Kalau yang pertama tadi memotong ya, bukan menyinggung tapi memotong di 2 titik sumbu X. Kemudian yang ketiga kondisinya jika grafik sebuah fungsi kuadrat itu mempunyai titik puncak P dalam kurung XP, YP dan melalui titik tertentu, maka fungsinya dinyatakan sebagai berikut. Jadi rumusnya adalah Y sama dengan A buka kurung X min XP tutup kurung pangkat 2 plus YP. Ini kalau ternyata data grafiknya hanya ada titik puncak dan melalui titik tertentu saja. Kondisi keempat, jika grafik fungsi kuadrat melalui 3 titik tertentu, yaitu A X1,Y1, B X2,Y2 dan C X3,Y3, maka fungsinya dinyatakan sebagai berikut, yaitu rumusnya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ini untuk bentuk persamaan yang umum ya, yang sudah dibahas di awal ya, yang ada di halaman depan sini. Nah, yang ada di sini. Nah, ini nih. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus BC. Jadi untuk persamaan ini dia menyinggung, bukan menyinggung, maksudnya melalui 3 titik ya, melalui 3 titik yaitu X1,Y1, X2,Y2 dan X3,Y3. Supaya tidak bingung, langsung pada contoh aja ya, biar nggak bingung karena ini baru teori. Jadi untuk membuat sebuah persamaan fungsi kuadrat yang baru itu ada 4 kondisi ya. Langsung aja masuk ke contohnya. Yang pertama adalah memotong sumbu X di 2 titik ya. Tadi yang pertama adalah memotong sumbu X di 2 titik, yaitu X1,0 dan X2,0 dan melalui titik tertentu. Jadi rumusnya tadi adalah Y sama dengan A dalam kurung X min X1 dikali X dalam kurung X min X2 ya. Tadi untuk rumusnya ya. Nah, di sini ada contoh ya. Tentukan persamaan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X di titik min 5,0 dan 2,0 serta melalui titik 0, min 10. Jangan lupa ya, untuk setiap titik koordinat itu pasti X terlebih dahulu ya. X ini X1 ya, berarti ya tadi ya X1,0 atau X yang ini ya, yang nah ini X1,0. Kemudian ini X2,0 ya, yang ini. Kemudian melalui titik tertentu yaitu X ini, X-nya 0, Y-nya adalah min 10. Kemudian cara menjawabnya adalah dari soal yang di atas ini ya. Cara membuat persamaan fungsi kuadrat yang baru dengan data memotong sumbu X di 2 titik, yaitu X1-nya adalah min 5. Kemudian untuk X2-nya adalah 2. Jadi X1,0 min 5,0, X2,0 adalah 2,0 serta melalui titik tertentu tadi ya. Titik tertentunya adalah 0, min 10, di mana X-nya 0, Y-nya adalah min 10. Cara menjawabnya adalah kita masukkan rumusnya dulu. Y sama dengan ini ya, sudah saya buatkan rumus ya. Y sama dengan A dalam kurung X min X1 dikali X min X2. Nah, tinggal kalikan ayun aja.
sebelum kalikan ayun kita masukkan dulu ya, X1 nya tadi adalah min 5 ya, X2 nya adalah 2. Jadi di sini X1 nya A dalam kurung X min, karena nilainya minus jadi di dalam kurung lagi ya, min kali min nanti jadi plus ya, X min 5 dikali X min 2. Nah kemudian di sini perkalian dua tanda yang berdampingan dulu, min kali min sama dengan plus, jadi A dalam kurung X plus 5 dikali X min 2. Nah kita kalikan ayun ya, X kali X sama dengan X kuadrat, X kali min 2 sama dengan 2X, plus 5 dikali X sama dengan plus 5X. Jadi di sini min 2X plus 5X. Jadi kalau dijumlahkan, karena ini dua variabelnya sama, artinya sejenis, maka ketika dijumlahkan hasilnya adalah 3X. Nah jadi kemudian 5 dikali min 2 sama dengan min 10. Jadi untuk bentuk persamaannya adalah A dalam kurung X kuadrat setelah dikalikan ayun ya, A dalam kurung X kuadrat plus 3X min 10. Nah kemudian jangan lupa melalui titik tertentu. Titik tertentunya adalah 0, min 10. Jangan lupa X nya 0, Y nya adalah min 10. Tadi rumusnya kita udah dapat ya, dari rumus ini kita sudah dapat sebuah persamaan di mana Y sama dengan A X kuadrat plus 3X min 10. Jadi kita tulis ulang, Y sama dengan A dalam kurung X pangkat 2 atau X kuadrat plus 3X min 10. Kita substitusikan aja ya. Substitusikan nilai ini. Jangan lupa X nya 0, Y nya min 10. Jadi Y nya adalah min 10. Setiap variabel X diganti dengan angka 0. Min 10 sama dengan A X kuadrat, berarti 0 kuadrat. 0 kuadrat sama dengan 0 ya. Kemudian plus 3X, 3 kali 0 sama dengan 0 ya. 3 kali 0 sama dengan 0. 3 kali 0 sama dengan 0 min 10 ya. Karena di sini semuanya 0, jadi otomatis nilainya hanya tersisa C saja ya, atau min 10. Jadi min 10 sama dengan A dikali dalam kurung min 10. Nah di sini karena A-nya belum ada nilainya, karena A kali min 10 dengan min 10A, maka kita pindah ruas saja ya A-nya. A-nya pindah ruas. Kemudian nah ini pindah ruas, ini tukeran ya, jadinya min A sama dengan min 10. Min 10 dibagi min 10, karena A dikali, karena pindah ruas jadi pembagian ya. Min 10 dibagi min 10 sama dengan 1, karena min bagi min sama dengan plus, 10 bagi 10 sama dengan 1. Jadi A nya 1. Karena di sini A nya sudah ada nilainya, A nya adalah 1, maka kita masukkan aja ke dalam persamaan ini ya. Yang tadi Y sama dengan A dalam kurung X kuadrat plus 3X min 10. Jadi A nya diganti dengan angka 1. Jadi 1 dikali X kuadrat plus 3X min 10. Jadi semua yang ada dalam kurung ini dikalikan angka 1. X kuadrat kali 1 sama dengan X kuadrat, 3X kali 1 sama dengan 3X, min 10 kali 1 sama dengan min 10. Semuanya tetap ya, karena dikali dengan bilangan 1. Jadi untuk fungsi persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat plus 3X. Sorry, ini fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan X pangkat 2 plus 3X min 10. Ini ya jawabannya ya. Ini jika memotong sumbu X di titik X1,0 dan X2,0 lalu melalui titik tertentu. Untuk yang pertama, kondisi yang pertama. Untuk kondisi yang kedua, yaitu menyinggung. Ingat, menyinggung itu hanya di satu titik sumbu X ya. Menyinggung sumbu X di titik X1,0 dan melalui titik tertentu. Yaitu rumusnya Y sama dengan A dalam kurung X min X1 pangkat 2. Contohnya, tentukan fungsi kuadrat yang menyinggung sumbu X di titik 4,0. Jangan lupa ini X1 ya. X1 nya 4, Y nya 0. Dan melalui sebuah titik tertentu. Titik tertentunya adalah 6, min 8. Di sini untuk titik tertentunya adalah 6, min 8, di mana 6-nya adalah X, min 8-nya adalah Y ya. Cara menjawabnya adalah kita tulis rumusnya kembali. Y sama dengan A dikali X min X1 pangkat 2 ya. Kemudian kita sudah dapat nilai X1, X1-nya tadi adalah 4 ya. Kita masukkan aja ke dalam rumus Y sama dengan A dikali X min 4 pangkat 2. Ingat, dalam kurung X min 4 dipangkati 2, artinya X min 4 dikali 2 kali ya, dengan bilangan yang sama. Nanti kita jabarkan seperti ini. Y sama dengan A dikali X min 4 dikali X min 4, karena ini pangkat 2 hasilnya sama ya. Lalu kita tinggal kalikan ayun saja. Y sama dengan A dikali X kali X sama dengan X kuadrat. Kemudian X dikali min 4 sama dengan min 4X. Ini min 4X. Lalu min 4 dikali X sama dengan min 4X ya. Kemudian min 4 kali min 4 sama dengan plus 16. Karena ini sejenis, tinggal kita jumlah saja. Jadi di sini sama dengan min 4X kurangi min 4X sama dengan min 8X ya. Jadi kita dapati untuk persamaannya Y sama dengan A dikali X kuadrat min 8X plus 16.
Nah, kemudian tadi melalui titik tertentu. Titik tertentunya adalah 6, min 18. 6-nya adalah X, min 8-nya adalah Y ya. Kemudian kita masukkan aja ke dalam persamaan yang tadi yang sudah kita temukan tadi. Y sama dengan A dikali X pangkat 2 min 8X plus 16. Dimana Y-nya adalah min 8, Y-nya min 8, kemudian X-nya adalah 6. Semua X, variabel X harus diganti dengan angka 6. Jadi min 8 sama dengan A dikali 6. Ini X pangkat 2 adalah 6 pangkat 2 ya, karena X-nya adalah 6. 6 pangkat 2 min 8X, 8 kali 6 ya, X-nya 6, plus 16. Oke. Kemudian min 8 sama dengan A dikali 6 kuadrat sama dengan 36. 8 kali 6, min 8 kali 6 sama dengan min 48 ditambah 16. Nah, di sini min 48 ditambah 16 itu sama dengan min 32 ya. Jadi tinggal dikurangi aja, 36 dikurangi 32 sama dengan min 8 sama dengan A dikali 4. Lalu kita pindah ruas saja A-nya karena kita mau mencari nilai A-nya pindah ruas sehingga didapati, kan ini perkalian ya, A kali 4. Jadi kalau pindah ruas menjadi pembagian. Jadi A sama dengan min 8 dibagi 4 sama dengan min 2, karena min 2 dikali 4 sama dengan min 8. Jadi A-nya adalah min 2. Nah, karena A-nya sudah ada nilainya yaitu min 2, kita masukkan aja dalam persamaan ini ya. Kita masukkan aja A-nya diganti dengan min 2, yaitu berarti min 2 dikali X pangkat 2 min 8X plus 16. Jadi semua bilangan yang ada dalam kurung ini kita kalikan dengan min 2. Min 2 dikali X pangkat 2 adalah min 2X kuadrat. Min 8X dikali min 2, ingat min kali min sama dengan plus, berarti 2 kali 8 sama dengan 16, berarti 16X ya. Kemudian plus 16 plus kali min sama dengan min, berarti min 2 dikali plus 16 sama dengan min 32. Jadi fungsi kuadratnya adalah min 2x kuadrat plus 16x min 32. Ini jawabannya. Ini untuk kondisi yang kedua, di mana hanya menyinggung sumbu x di satu titik saja, yaitu x 1,0 dan melalui titik tertentu. Nah, kondisi yang ketiga adalah mempunyai titik puncak XP YP. Kita sudah tahu ya XP YP waktu cara mencarinya, tapi di sini kita nggak perlu mencari karena nanti sudah ada nilainya. SP dan YP dan melalui titik tertentu. Jadi hanya dalam grafik itu hanya ada satu titik puncak. Kita nggak tahu sumbu X-nya berapa, memotongnya sumbu X berapa, sumbu Y-nya berapa, tapi kita hanya tahu titik puncaknya berapa dan melewati titik tertentu. Itu clue-nya. Nah, di kondisi yang ketiga ini rumusnya adalah Y sama dengan A dikali dalam kurung X min XP pangkat 2 plus YP. Contohnya, titik puncak sebuah fungsi kuadrat yaitu 2, min 3. Ingat 2 ini adalah X, XP ya, X puncak, Y puncaknya adalah min 3. Dan melalui titik tertentu 5, min 12. 5-nya adalah X, min 12-nya adalah Y. Tentukan fungsi kuadrat tersebut. Nah, cara membuat sebuah fungsi kuadrat baru dari data ini, caranya adalah dengan seperti ini ya. Kita tulis dulu rumusnya tadi. Y sama dengan A dikali X dalam kurung X min XP pangkat 2 plus YP. Kemudian Y sama dengan A dikali, karena XP-nya tadi nilainya adalah 2, rumusnya adalah minus, jadi minus 2 ya, karena di sini kan positif ya. Positif, kemudian di sini negatif, maka positif kali negatif hasilnya negatif. Kemudian A dikali dalam kurung X min 2 tutup kurung dipangkatin 2, YP-nya tadi min 3 ya. Plus, ingat di sini kan rumusnya plus, tapi di sini minus, dikali dulu, plus kali minus sama dengan minus ya, jadi minus 3. Kemudian Y sama dengan A dikali, karena di sini dikuadratkan seperti yang kondisi yang kedua tadi, maka harus dikali dengan bilangan yang sama ya, karena dikuadratkan. Maka hasilnya adalah Y sama dengan A dikali X min 2 dikali X min 2 ya. Kemudian dikurangi 3 yaitu YP-nya. Kita kalikan ayun dulu. Y sama dengan A dikali X kali X sama dengan X kuadrat, X dikali min 2 sama dengan min 2X. Kita tulis di sini ya biar nggak bingung. X kali min 2 sama dengan min 2X, min 2 dikali X sama dengan min 2X, min 2 dikali min 2 sama dengan plus 4 ya, karena positif, min kali min sama dengan positif. Nah, ini adalah bilangan yang atau yang sejenis ya. Ketika sejenis maka kita operasikan dulu atau kita kurangkan dulu. Min 2X dikurangi 2X sama dengan min 4X. Jadi kita dapati untuk persamaan sementaranya adalah Y sama dengan A dikali X kuadrat min 4X plus 4 dikurangi 3 melalui titik tertentu. Titik tertentunya adalah 5, min 12. 5 adalah X, min 12 adalah Y. Kita masukkan aja ke dalam persamaan yang kita sudah dapat tadi ya, persamaan sementaranya.
Y sama dengan A, kita tulis ulang, dikali dalam kurung X kuadrat min 4X plus 4 tutup kurung min 3 ya. Setiap bilangan X kita ganti dengan 5 dan Y nya diganti dengan min 12. Y sama dengan min 12 ya, sama dengan A, karena X nya adalah 5 maka 5 pangkat 2 ya, X kuadrat berarti 5 pangkat 2, 4 kali X ya, 4 kali X nya 5 berarti min 4 kali 5 plus 4 min 3. Oke, min 12 sama dengan A dikali 5 kuadrat, sama aja kayak 5 kali 5 sama dengan 25. Kemudian min 4 dikali 5 itu min 20. Min 20 tambah 4 sama dengan min 16. Nah, di sini berarti hasilnya A dikali dalam kurung 25 min 16 tutup kurung min 3, untuk YP nya min 3 tadi. Nah, kita operasikan dulu yang dalam kurung ini ya. Min 12 sama dengan A dikali 25 dikurangi 16 sama dengan 9, kemudian min 3. Nah, ini dikali dulu ya. A kali 9 sama dengan 9A. Min 12 sama dengan A kali 9, 9A min 3. Nah, di sini konstanta dan konstanta kita jadikan satu, artinya pindah ruas ya. Berarti 9A ini pindah ruas, min 3 pindah ruas menjadi plus ya. Jadi min 12 plus 3. 9A sama dengan min 12 plus 3. Min 12 ditambah 3 sama dengan min 9. Berarti nilai A-nya berapa? Nilai A-nya berarti kita pindah ruas ya. A sendirian ya. A sama dengan min 9 dibagi 9, itu koefisien dari A. Min 9 dibagi 9 sama dengan min 1 ya. Kita sudah dapat ya, untuk A nya adalah min 1. Jadi kita langsung substitusikan aja ke dalam persamaan yang ini. A dikali X kuadrat min 4X plus 4 tutup kurung min 3 ya. Nah, A nya tadi sudah dapat yaitu min 1. Jadi kita langsung kalikan aja semuanya dengan min 1. X kuadrat dikali min 1, X kuadrat dikali min 1 sama dengan min X kuadrat. Nah, di sini min 4 ya, min 4X, min kali min sama dengan plus berarti ya. Jadi 4 kali 1 sama dengan plus 4X. Kemudian plus 4 karena di sini positif dikali min 1 dikali negatif, maka hasilnya negatif yaitu min 4. Kemudian min 3. Nah, kita dapati persamaannya min X2 plus 4X min 4 min 3. Di sini ada konstanta yang sama ya. Nah, ada dua sejenis, ada dua suku yang sejenis yaitu konstanta min 4 dan konstanta min 3. Nah, kita operasikan dulu. Hasilnya adalah sama dengan min X kuadrat plus 4X min 4 dikurangi min 3 sama dengan min 7. Jadi untuk fungsi kuadratnya adalah min X pangkat 2 plus 4X min 7. Nah, ini ya jawabannya ya. Untuk kondisi yang ketiga di mana hanya memiliki data titik puncak dan melalui titik tertentu. Kondisi yang terakhir adalah kondisi melalui 3 titik. Di sini kita nggak tahu ya, tidak ada memotong sumbu X, tapi melalui 3 titik, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Nah, gimana rumusnya? Rumusnya adalah menggunakan persamaan kuadrat pada umumnya atau bentuk umum dari persamaan fungsi kuadratnya, yaitu adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Contohnya, tentukan fungsi kuadrat yang melalui titik-titik 1, min 4, berarti X1 nya 1, Y1 nya adalah min 4 ya. Kemudian melalui titik 2, min 3, X2 nya itu 2, Y2 nya min 3. Dan melalui titik 3,0, X3 nya 3, Y3 nya adalah 0. Cara menjawabnya gimana? Cara menjawabnya adalah kita masukkan satu persatu ya, dari titik koordinat ini kita masukkan satu persatu ke dalam persamaan bentuk umum dari persamaan kuadrat ini. Ya, kita ambil yang pertama yaitu X1, Y1 yaitu 1, min 4. 1, min 4. Oke. Di sini X-nya adalah 1, Y-nya adalah min 4. Kita buat persamaannya, kita tulis dulu, tapi di sini persamaannya kita balik ya. Y-nya ada di belakang ya. Jadi AX kuadrat plus BX plus C sama dengan Y. Untuk setiap X itu diganti dengan angka 1 dan untuk Y diganti dengan angka min 4. Kita masukkan aja ke dalam rumus ini. AX kuadrat berarti X-nya 1, A dikali 1 pangkat 2 plus B kali 1 plus C sama dengan Y-nya adalah di min 4 ya, min 4. 1 kuadrat sama aja kayak 1 kali 1, berarti hasilnya 1. A kali 1 sama dengan A, B kali 1 sama dengan B plus C, berarti hasilnya adalah A plus B plus C sama dengan min 4. Ini adalah persamaan yang pertama ya. Nanti kita akan membentuk 3 persamaan. Nah, kalau sudah menjadi 3 persamaan ini kalian sudah tahu harus gimana mencari untuk nilai A, B, dan C-nya, yaitu pakai metode SPLTV tadi ya, yang udah pernah kita pelajari, yaitu nanti kita ulangi lagi itu. Tapi kita ini untuk mencari A plus, untuk nilai A, B, dan C-nya nanti kita
akan skip dulu karena sudah belajar ya, bisa menggunakan metode substitusi, eliminasi, atau determinan metrik, terserah nanti kalian pakai apa. Intinya kalian dari 3 titik ini akan membentuk 3 persamaan, kalian menentukan nilai A, B, dan C nya nanti. Nah lanjut, untuk yang titik yang kedua adalah 2, min 3, X2 nya 2, Y2 nya adalah min 3. Oke, kita masukkan ke dalam rumus AX kuadrat plus BX plus C sama dengan Y. Setiap variabel X diganti dengan 2, setiap variabel Y diganti dengan min 3. AX kuadrat, A dikali X kuadrat, X nya tadi 2 ya, berarti A dalam kurung 2 pangkat 2 plus B kali 2 karena BX, B kali X sama dengan B kali 2 ya karena X nya 2, plus C sama dengan tadi Y nya adalah min 3. 2 pangkat 2 sama dengan 4 ya, karena 2 kali 2 sama dengan 4, jadi A kali 4 sama dengan 4A, B kali 2 sama dengan 2B, plus C sama dengan min 3. Nah ini persamaan yang kedua, bentuk persamaan yang kedua. Lalu titik yang ketiga adalah 3,0, X3 nya 3, Y3 nya adalah 0. Kita aplikasikan ke dalam sebuah rumus ya. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan Y, karena X nya adalah 3 tadi, di sini X, ini Y. Jadi semua variabel X diganti dengan angka 3 dan variabel Y diganti dengan angka 0. AX kuadrat berarti A dikali 3 karena X nya 3, berarti 3 kuadrat, plus B kali 3 karena BX ya, B kali X, X nya 3, B kali 3, plus C sama dengan Y nya tadi 0 ya. 3 kuadrat sama aja kayak 3 kali 3 sama dengan 9, berarti A kali 9 sama dengan 9A, B kali 3 sama dengan 3B, plus C sama dengan 0. Nah ini sudah ada 3 persamaan ya, persamaan pertama, kedua, dan ketiga. Tugas kalian adalah mencari nilai A, B, C menggunakan SPLTV yang metode substitusi atau eliminasi atau determinan matriks. Tadi saya sudah mencoba menggunakan metode determinan matriks. Ini sudah saya cari ya, dan sudah ketemu nilainya, bahwasanya untuk nilai A adalah 1, B nya adalah min 2, dan C nya adalah min 3. Nanti kalian bisa coba sendiri ya untuk mencari menggunakan metode apapun itu, baik itu substitusi, eliminasi, atau menggunakan determinan matriks seperti ini. Nah anggap saja kita sudah selesai mencari nilai A, B, C. A nya adalah 1, B nya adalah min 2, C nya adalah min 3. Nah untuk semua yang sudah kita cari ini, kita masukkan ke dalam rumus ya, ke dalam rumus yang awal tadi, yaitu ya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Semua variabel A, B, C harus diganti dengan perwakilan masing-masing dari angka. Misalnya A adalah 1, B nya min 2, C nya min 3. Kita langsung substitusikan di sini ya. Tadi AX kuadrat, A nya adalah 1, berarti 1 dikali dalam kurung X pangkat 2, plus B nya tadi min 2 ya, min 2 dikali X, plus C nya tadi adalah min 3. Ingat di sini harus ada 2 tanda yang berdampingan, harus dikalikan dulu ya. 1 kali X kuadrat adalah X kuadrat, plus karena di sini ada 2 tanda yang berdampingan, maka ini wajib kita kalikan, plus kali minus sama dengan minus, berarti minus 2 dikali X sama dengan minus 2X. Ini juga ada 2 tanda berdampingan, plus dikali minus ya, hasilnya minus, berarti minus 3. Jadi fungsi kuadrat untuk yang keempat, kondisi yang keempat adalah, atau contoh yang keempat adalah X kuadrat min 2X min 3. Ini jawabannya dari contoh soal yang di atas tadi ya, yang ini. Nah ini untuk materinya, ada tata cara mengkonstruksi fungsi kuadrat melalui data-data dari sebuah grafik. Jadi ada 4 kondisi tadi, ada memotong sumbu X di 2 titik, ada menyinggung sumbu X di 1 titik, lalu hanya ada data titik puncak dan melalui titik tertentu. Yang keempat adalah melalui 3 titik sekaligus, berserta dengan rumusnya sudah saya cantumkan ya. Jadi nanti kalau ada tugas tinggal kalian sesuaikan aja contohnya, apakah dia kondisi yang pertama, ataukah kedua, ketiga, atau keempat. Kalian tinggal kondisikan saja untuk soalnya dengan rumus-rumus yang sudah saya terangkan. Oke, untuk materi mengkonstruksi fungsi kuadrat sudah selesai, hanya tinggal satu saja ya materinya berarti ya, yaitu tentang menyelesaikan masalah dengan fungsi kuadrat. Ini materi terakhir untuk bab 2. Untuk materinya sudah selesai, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.